Pemirsa Pojok Bebas Channel, sore ini saya lagi berada di rumah makan Gendis Legi. Pojok Bebas Channel ingin berbincang mengenai menu favorit yang ada di rumah makan Gendis Legi. Nah, sore ini saya ditemani oleh Ibu Uci. Beliau adalah manajer di rumah makan Gendis Legi. Ibu Uci, selamat sore. Gimana kabarnya, Bu? Selamat sore. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Ibu, di tengah kondisi pandemi Betul. 19 ini rumah makan Gendis Legi tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Amin. Dan sepertinya pengunjungnya tetap selalu pengunjung setianya selalu ada gitu. Iya. Nah, sebelum sampai ke jauh lebih ke sana, saya ingin meminta kepada Ibu Uci, kira-kira gimana sejarah berdirinya rumah makan Gendis Legi ini, Bu? Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Saya memang enjoy dengan kuliner, khususnya di kota wisata ini ya, di Cibubur. Gendis Legi, boleh dikatakan orang akan bertanya apa artinya dari Gendis Legi itu. Gendis Legi dari bahasa Jawa, Gendis Legi itu gula sebenarnya, Pak. Ya, kalau legit, legi itu sebenarnya legit. Jadi gula manis, manis gula gitu, seperti itu. Ya, jadi diambil dari nama itu, harapannya kita nama itu membawa aura lah gitu ya, Pak, supaya tamu-tamu bisa datang kembali. Ya, kalau semuanya ada manis berarti ada semut, ada gula ya, ada Pak gula, ya. Jadi harapan kita seperti itu. Nah, dari 2011 restoran ini dibuka. Awalnya cuma satu ruko yang di sebelah. Dengan ya puji Tuhan, dengan perkembangan daripada usaha ini, sehingga kami bisa merambah area tanah yang di sebelah, dan Bapak bisa lihat area ini yang sudah ada, yang bisa dinikmati oleh para tamu juga. Seperti itu. Nah, ini konsepnya ada yang ada di dalam, ada juga yang di luar. Bu, sebelum Ibu melanjutkan tentang konsep indoor dan outdoor itu, ketika saya masuk pertama kali dalam rumah makan ini, kelihatan bahwa rumah makan ini konsepnya seperti mirip-mirip rumah joglo Jawa gitu, Bu. Ya, betul. Iya, karena kebetulan juga dari pemilik adalah orang Jawa. Jadi mereka ingin juga menampilkan bahwa mereka dari budaya Jawa. Dan sebagian dari makanan juga yang kami siapkan adalah sebagian dari masakan Jawa juga, khas Jawa gitu, Bu. Ya, khas Jawa. Tapi tidak lepas daripada, karena kita ini kan berada di Jawa Barat, tentunya tidak semua masakan Jawa juga itu. Jadi kita harus juga memberikan masakan-masakan Nusantara yang lainnya. Bu, mungkin bisa diceritakan konsepnya rumah ini, kan ini ada dua, semacam tengah ini kan ada pelataran nih, Bu. Nah, sebelahnya ada ruangan, sebelahnya ini ada ruangan juga. Mungkin bisa diceritakan, mungkin ada filosofi tersendiri di balik itu sebenarnya. Sebenarnya tidak ada filosofi, cuman kami ingin menyampaikan bahwa kita kan perlu ada seperti air freshener gitu ya. Di mana satu area itu adalah area tertutup, yang tentunya menjadi sesuatu yang orang lebih private, kepingin tidak ada orang lain yang tahu gitu kan. Jadi seperti ada meeting-meeting, nah mereka bisa menggunakan ruangan tertutup. Tapi untuk area luar kita buat supaya mereka juga ada yang lebih terbukaan lah, seperti itu. Udara di luar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga walaupun di luar tidak merasakan kalau ada hujan, atau panas, kita masih ada tutupnya seperti itu. Bu, dengan melihat konsep seperti ini kan, kira-kira event apa aja yang bisa dilaksanakan di rumah makan ini sebenarnya, Bu? Iya, event-event yang sudah kami laksanakan di sini cukup banyak ya, Pak ya. Ada acara nikahan, tunangan, ulang tahun, seperti itu, terus ulang tahun pernikahan, syukuran yang lainnya sudah banyak seperti itu. Karena ya itu sifatnya, karena ada yang outdoor seperti ini, mereka lebih nyaman. Lebih nyaman, Nah, ketika event seperti ini, semua ruangan itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan itu. Bisa digunakan.
Jadi tergantung dari para tamu sendiri. Dengan pandemik ini, tentunya kita juga memberikan tidak seperti waktu kita normal ya. Keseluruhan area bisa digunakan sampai 500-600 tamu, tetapi dengan pandemik ini kita membatasi hanya 50%. 50%. Seperti itu ya. Jadi tamu-tamu juga yang bikin acara bisa cuma 50, 100 gitu. Itu masih kami tetap terima gitu dengan Nah, ketika misalnya ada event seperti ini, kira-kira benefit apa yang didapat oleh customer ketika mereka melakukan, misalnya ada event pernikahan, kemudian ulang tahun atau syukuran apa segala macam, Bu? Ya itu kita bersyukur itu menjadi salah satu ajang promosi kita ya. Secara tidak langsung mereka melihat bagaimana kita memberikan servis kepada mereka, sehingga timbullah mereka bilang, besok saya mau bikin acara lagi untuk anak saya yang lain, gitu, atau untuk teman saya seperti itu. Jadi dengan acara dari satu orang itu menimbulkan promosi untuk rekan-rekannya yang lain, tamu-tamu yang lain. Berarti marketingnya itu dari mulut ke mulut dari jadinya. Mulut ke mulut. Ya luar biasa, karena kalau semuanya tanpa promosi juga kita juga nggak bisa buat apa-apa. Jadi kita bersyukur dengan adanya tamu-tamu yang loyal sama kita, itu juga membantu kita untuk promosi. Berarti ceritanya ini sudah Gendis lagi ini udah punya customer loyal gitu, Bu, untuk kita? Sudah banyak ya, gitu. Malahan kalau semuanya acara nikahan gitu ya Pak ya, yang tadinya semuanya satu keluarga dia punya anak 3. Nah, anak yang pertama nikah di sini, anak yang kedua bisa tunangan di sini. Besoknya lagi katanya nanti kalau semuanya anak saya mau acara nikahan lagi, buat lagi ada di sini lagi. Sudah ada yang seperti itu. Bu, ketika ada cerita-cerita success story seperti itu, sebenarnya yang didapatkan oleh customer loyal itu kan bukan hanya soal bahwa mereka disambut apa segala macam. Yang paling penting itu kan sebenarnya di balik itu sebenarnya itu kulinernya, Bu. Iya, betul. Nah, saya ingin mengetahui dari Ibu Uci sebenarnya menu favorit di Gendis lagi ini apa sebenarnya sih, Bu? Kalau yang saya terus perhatikan ya, mereka yang datang ke sini, untuk datang ke sini mereka merindukan sop ikan bambunya, Pak. Sop ikan bambu. Itu ada dari ikan dari patin. Jadi mereka bisa pilih, dari juga ada ikan yang bisa di sini kita lihat ya, Pak ya. Kita punya menu. Nah, seperti ini. Dari salmon ada, dari juga ikan kakap gitu. Jadi tinggal pilih mereka, gurame. Jadi ketika mereka ingin makan sop ikan bambu, itu kesukaannya apa? Di kakap kah, di patin kah, di gurame kah gitu. Berarti itu semua menu di sini ready stock gitu untuk kita? Iya, ready stock. Kita, karena kita tidak ingin setiap tamu pada saat datang kita pingin menu ini, oh maaf tidak ada, habis. Itu image yang jelek ya, seperti itu. Berarti sebenarnya semua peminat kuliner itu istilahnya itu terlayani dengan kebutuhannya di sini, Bu. Sesuai dengan namanya kita juga, gitu kan. Kita harus memberikan, selain kita memberikan pelayanan yang baik, hospitality-nya kita yang baik, dari makanan juga kita juga ada QC-nya juga kita harus perhatikan, makanan-makanannya kita juga kebersihan dan sanitasinya. Nah, Ibu Uci, tadi Ibu Uci bilang itu menu favoritnya itu adalah sop ikan bambu. Nah, kenapa harus pakai bambu gitu itunya, Bu? Bukan mangkok pakai bambu. Nah, sebenarnya dengan menu ini sih sebenarnya juga ada restoran lain ya. Tetapi kita ingin menampilkan sesuatu yang berbeda saja, Pak, daripada Gendis legi ini gitu kan. Kita terus mempertahankan supaya ini terus memakai bambu karena unik aja gitu, Pak. Seperti itu. Tapi selain masakan dari sop bambu, juga ada hal makanan-makanan yang lain juga yang customer suka ya, yang menjadi favorit, yang favorit ya, seperti contohnya kita bisa lihat daripada gurame, kita ada gurame kremes ya, terus udah gitu dari
Iga juga lumayan, iga bakar banyak ada iga juga, bakar juga di sini, Bu. Sop iganya, sop buntutnya banyak yang disukai juga. Terus ada di sini soto sulung, soto Banyumas. Nah, jarang-jarang kan kayak gitu. Jadi ini kita tampilkan emang dari Jawa, seperti itu. Bu, semua menu ini kan tersaji, Bu. Tapi di balik itu kan ada hal yang membuat menu ini menjadi enak di lidah gitu, Bu. Bumbu-bumbu yang disiapkan oleh Gendis Legi sebenarnya sehingga membuatkan sajian ini menjadi menarik itu gimana itu, Bu? Oh, ini kita terus mempertahankan. Jadi ingredientsnya harus tidak boleh berubah. Ya, terus yang namanya kita bumbu satu aja nggak boleh hilang seperti itu. Oh, terus kita harus terus mencoba cita rasa itu harus terus kita cicipi gitu. Dan kita terus bertanya sama tamu-tamu ya, menanyakan kalau kita ada mungkin ada hal-hal yang kurang, kan kita juga perlu koreksi itu untuk perbaikan ya Pak ya. Tapi berdasarkan testimoni selama ini, kira-kira feedback yang didapat dari customer gitu apa kira-kira, Bu? Ya, puji Tuhan bagus. Mereka memang menyukai untuk soto-soto kita yang ada di sini, makanan kita gitu. Ya, dan kita memang terus menjaga jangan sampai ada perubahan dalam rasa. Seperti itu. Makanya kita terus ingredients itu tetap kita pertahankan terus gitu, Bu. Seperti itu. Nah, di tengah COVID-19 ini gimana, Bu, dengan itu? Apakah turun naik ya? Pastilah gitu. Ya, itu benar-benar kita harus benar-benar survive ya dengan kondisi seperti ini. Tetapi ya kita namanya kita usaha, kita juga harus jadi berkat juga buat orang-orang yang gak mungkin kita keluarin karyawan atau seperti itu. Kita tetap mempertahankan mereka seperti itu. Lalu kita juga mungkin memberikan ada beberapa promosi-promosi kepada para tamu. Kita berikan servis, ada yang lain. Kita mengantarkan delivery gitu. Terus acara-acara yang biasanya dibuat mereka mungkin takut, kita buatkan di pabrik apa di rumah kita buat. Berarti Gendis Legi ini udah dimasuk dalam aplikasi gitu, Bu, untuk memesan gitu, order gitu? Sudah bisa, sudah biasa seperti ada. Nah, kira-kira bagaimana dari itu, Bu? Dari maksudnya ketika kalau ada buat perbandingan antara yang datang langsung ke sini dengan yang lewat aplikasi, apakah itu ada? Tetap aja tamu adalah sangat menyukai untuk makan langsung di tempat. Ya kan gitu. Kalaupun mereka ada yang ingin hanya ada di rumah atau di kantor aja, kita siapkan. Tapi lebih banyak orang menyukai udah langsung makan di sini. Ibu Ci, mungkin ada hal yang membuat sebenarnya customer itu ingin datang ke sini sebenarnya, semacam ada aura yang ditampilkan kepada customer gitu. Nah, mungkin Ibu Uci bisa jelaskan itu, Bu. Oh ya, itu aura ini aja positif. Kita selalu yang positif. Memberikan kalau semuanya misalnya ada tamu komplain ya atau apa gitu, kita nggak perlu harus sakit hati atau kita malah berikan yang terbaik supaya kita tidak kehilangan daripada customer kita. Bu, terakhir ini apa yang Ibu Uci ingin sampaikan kepada customer khusus untuk daerah kota wisata, lalu kemudian ke teman-teman mungkin customer lain yang di luar dari kota wisata ini, entah dari Jakarta atau di mana-mana, supaya mereka datang ke rumah makan Gendis Legi ini, Bu? Saya hanya ingin mengharapkan bahwa Gendis Legi ini walaupun masuk ke dalam ya ke areanya dari Cibubur, tetapi mereka bisa merasakan daripada testi dari rasa makanan kami di tempat ini. Lalu kita juga mengharapkan dari para customer mungkin yang belum pernah ke sini, coba-coba ke sini, apalagi kalau semuanya mereka ingin lebih nyaman, tidak terlalu padat, tamu-tamu yang di luar gitu kan, mungkin rada takut. Kita tetap menjaga
SOP lah ya, SOP, daripada untuk kondisi-kondisi pandemik ini. Jadi mereka tidak bisa rapat-rapat duduknya, jaga jarak. Tetap kami menyediakan hand sanitizer pada saat masuk, mereka diperiksa. Berarti ketika masuk new normal ini semua protokol kesehatan itu protokol kesehatan semua. Tetap kami harus terapkan. Seperti itu. Jadi kami tidak bisa walaupun sudah dikatakan sudah boleh untuk new normal, tetapi kita masih tetap terapkan ini protokol kesehatan yang ketat gitu untuk dijaga. Bu. Ya. Bu, kembali ke soal menu ini Bu, selain menu makanan ini kan tentu ada sajian lain gitu di luar dari itu yang istilahnya itu menu tambahan gitu Bu. Ya. Nah mungkin Ibu Uci bisa jelaskan kira-kira menu tambahan favorit setelah biasanya orang selesai makan itu kan pingin cicipin yang lain gitu. Kita ada samosa yang dari itu terdiri dari ada 2 macam ya. Bu, Samosanya ada rasa apel dan juga samosa dari rasa kentang juga. Ini udah jadi favorit juga setiap kesini karena kita nyajikannya bentuknya juga unik ya, karena selain kita menyajikan hanya makanan begitu, tapi kan platingnya juga harus diperhatikan. Nah cita rasa ketika melihat pertama kali lucu ya gitu kan, jadi mereka pengen menyicipi. Berarti semua hal-hal seperti itu diperhitungkan betul? Harus diperhatikan Pak, hal seperti itu. Ya. Kalau minuman lain selain itu? Kalau minuman, minumannya kita ada yang namanya Kamijara. Kamijara itu hanya sebuah nama iseng aja sih. Tapi ini cukup jadi primadona dari Gendis Legi ya, karena kita kan panas ya di sini ya. Jadi ini ada rasa asamnya dari lemon seperti itu. Terus ada rasa seger lah gitu. Ya, nah, ada dari serehnya komposisinya juga. Gimana Bu untuk itu? Ada serehnya, ada lemonnya. Seperti itu, ada sirup daripada melonnya juga. Jadi campur, tapi kita ada cita rasa dari sereh. Dari sereh? Iya, dari serehnya. Dan itu menjadi salah satu minuman favorit? Minum favorit. Sama ini juga minuman dari Gendis, es campurnya juga. Lalu karansi itu dari ini nanas. Ya, ada campuran stroberi dan sebagainya. Mungkin itu, tapi kita punya kopi-kopi juga yang sekarang udah style ya soal kopi ya. Ya, jadi kita punya kopi yang ya walaupun kita restoran bukan spesial kopi, tetapi kita juga mau menampilkan kopi yang jadi andalannya sekarang viral gitu ya. Kopinya Jokowi gitu kan. Itu juga kami sampaikan di sini, yaitu kopi Sidikalang seperti itu. Di sini disiapkan kopi Sidikalang juga Bu? Kopi Sidikalang. Ada kopi dari Bogor juga. Arabica ada juga Bu? Ada Arabica, Robusta di sini ada. Jadi walaupun restoran, tetap kita harus menyajikan kopi-kopi yang menjadi sekarang lagi favorit gitu ya Bu? Favorit. Pemirsa Pojok Channel, demikian obrolan kami dengan Ibu Uci sore ini terkait dengan sejarah berdirinya Rumah Makan Gendis, kemudian menu-menu favorit yang disajikan di sini yang menjadi kebanggaan begitu banyak orang, yang membuat orang selalu datang untuk mengunjungi Rumah Makan Gendis. Demikian obrolan kami dengan Ibu Uci sore ini. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Semoga Gendis Legi nanti ke depannya semakin sukses dan customernya semakin banyak ke sini Bu. Terima kasih.
Pemirsa, di depan saya sudah tersedia beberapa menu favorit di rumah makan Gendis Legi. Yang pertama ada sop ikan bambu, sop ikan kakap bambu. Yang kedua ada seroto Banyumas. Yang ketiga ada samosa kentang. Yang keempat ada minuman penutup namanya kami jarah. Nah, karena saya suka dengan sop ikan, maka saya pertama coba sop ikan ini dulu. Pemirsa, ketika saya coba mencicipi sopnya ini, jangan pernah lewatkan untuk mampir di rumah makan Gendis, karena di sini terasa sekali campuran dari ada daun jahe, serai, kemudian ada tomatnya, kemudian ada ikan yang dipotong kecil-kecil, dan isinya cukup penuh. Dia membuat Anda akan merasa kenyang ketika menyantap satu menu ini, satu menu sop bambu ini. Saya coba ikannya. Segar dan gurih. Enak. Terlalu enak pemirsa, yang membuat saya lupa orang di rumah makan ini. Terasa daun kemangi, jahe, tomat, dan jahe. Berikutnya saya coba ini ya. Wah, ini seroto Banyumas. Saya coba ya. Pemirsa, seroto Banyumas ini menjadi favorit karena bumbunya terbuat dari bumbu kacang ya. Dan ini bumbu kacang ini yang membedakan dengan seroto Banyumas lain. Saya coba yang pertama. Betul-betul nikmat. Bumbu kacangnya sangat terasa. Dan ini menjadi salah satu menu favorit di rumah makan Gendis. Pemirsa yang ingin coba silakan datang, tinggal memilih menu sop ikan bambu, seroto Banyumas, dan terakhir saya coba samosa kentang. Seperti apa sebenarnya rasanya samosa kentang ini? Di sini ada kentang, ada ini, kemudian ditambah dengan ada tomat, daun peman, kemudian ada juga timun. Terus di sini ada sausnya. Kita coba. Lezat. Sangat enak. Lezat. Pemirsa, kentang ini sangat enak. Sebaiknya jika ke kota wisata mampir ke rumah makan Gendis Legi sambil menyantap samosa kentang ini. Sangat enak dan lezat. Saya coba lagi.
Terakhir, ini ada minuman penutup, namanya Kamijara. Nah, Kamijara ini minuman yang terdiri dari ada daun serai, kemudian ada jeruk, dan dicampur yang lain sehingga menjadi warna ini. Saya coba dulu. Rasa serai dan campuran yang lain yang membuat menu ini menjadi minuman penutup yang sangat lezat. Jadi kalau seandainya sudah pesan makanan di rumah makan Gendis, silakan minuman penutup. Ini adalah minuman favorit dan sangat enak. Pemirsa, itu 3 jenis makanan favorit. Selain 3 makanan favorit ini masih ada berbagai macam jenis makanan lain-lain seperti sop konro juga ada. Selain itu juga ada kopi sidikalang dan menu-menu kopi yang lain yang menjadi favorit. Pemirsa, kalau datang mampir ke jalan-jalan ke kota wisata, jangan lupa mampir ke rumah makan Gendis. Menu tersedia dan jadi sangat favorit. Ketika Anda pulang, Anda tidak akan kecewa ketika menyantap menu makanan di sini. Dari segi harga, tidak perlu cemas, karena terjangkau. Kualitas terjamin, harga terjangkau.